lagi bersama saya di sini, ada Kakak Sinta. Nah, video kali ini berbeda ya daripada video yang sebelumnya. Video sebelumnya tentang masak-masakan. Nah, video kali ini tentang apa? Tentang paspor. Nah, bagi orang yang tinggal di luar negeri ataupun yang bekerja di luar negeri, tahu kan betapa pentingnya yang satu ini kan? Penting sekali, bukan? Nah, kenapa saya review tentang paspor kali ini? Karena paspor saya rusak. Nah, kenapa rusak? Tonton video selanjutnya ya. Jangan lewatkan dan jangan skip. Tonton sampai habis. Oke? Nah, sebelum cerita, kita perkenalan dulu ya. Nama saya itu Sinta. Saya berasal dari Indonesia, kota Medan. Dan saya menetap di Malaysia sekitar 10 tahun lebih. Karena saya berkawin sama orang Malaysia, Cina Malaysia ya. Nah, sekarang saya mau cerita tentang paspor tadi, paspor yang rusak. Kenapa saya mau review paspor yang rusak? Karena saya tahu teman-teman semua pasti yang satu ini pasti sangat penting untuk kita, ya kan? Terutama untuk yang berkawin di sini. Nah, singkat ceritanya, kenapa paspor saya itu bisa rusak? Kejadiannya itu bulan 2 kemarin. Pas saya mau angkat anak saya pulang sekolah, di situ hujan deras sekali. Nah, basah gitu ya kan, dan tas saya memang basah, tapi saya nggak sampai ke situ pikirannya ya kalau paspor saya bisa rusak, karena di dalam tas saya itu ada tas kecil lagi yang saya selalu taruh ini di dalam. Nah, tas itu di dalam dia ada lapisan plastik gitu ya, dan saya pun nggak kepikiran ke situ. Terus 5 hari sesudah itu tiba-tiba saya mau buka paspor karena berhubung saya mau check in dari online, dan karena berhubung juga ya bulan 3 saya mau pulang, bulan 3 tanggal 6 saya mau pulang ke kampung bersama keluarga suami saya yang di sini. Terus saya buka paspor saya, loh kok basah gitu ya kan, kok basah. Terus saya berpikir, ya nggak apa-apa ya, bahasanya cuman ini doang, gini doang bahasanya gitu kan, cuman gini doang, itu nggak masalah kali ya. Karena saya lihat di gambar saya pun masih cantik gitu kan, masih bisa dipakai. Terus saya tahan sampai sudah mau dekat bulan 3, bulan 2 tanggal 30. Saya makin perasaannya nggak enak gitu ya kan, takut kalau terbang pesawat gitu kan, takut aku ditendang balik karena paspor rusak, nggak bisa di scan gitu. Terus aku selalu bilang sama suami aku ya, aku bilang pergi ke imigrasi lah, kalau di sini dibilang kedutaan ya yang di Penang, pergi ke sana cek tengok macam mana. Nah, terus suami bilang nanti besok kita pergi, dan terusnya besok kita pergi sampai ke sana, masuk ke counternya. Lepas itu ku ceritakan tentang paspor tadi yang rusak ini. Dia orang langsung kasih jawaban, paspor harus ditukar. Dan paspor ditukar. Terus aku bilang, tapi gambarnya masih cantik lagi. Orang itu tengok di dalamnya memang masih cantik, nomornya nggak ada yang hilang, nggak ada apa-apa, cuman karena ada sedikit basah saja kan. Terus sudah dicek, dia orang cakap, kita tolong cek. Terus ku kasih sama orang itu dicek, udah dicek, rupanya rusak. Namaku nggak tercantum di komputer, katanya nomor yang di dalam paspor itu udah rusak. Terus dia bilang gini, gimana ya? Terus ku bilang kalau tukar itunya saja, depannya saja, tukar depannya saja, jangan tukar permitnya gitu, bisa ya? Dibilangnya nggak bisa, semua harus ditukar. Dan satu lagi apa? Harus denda. Denda itu yang buat saya, aduh, bukan apa ya, kita dengar seperti itu pun sudah kesalahan apa yang kita buat sampai seperti ini ya kan. Padahal mati paspor saya masih lama lagi, dalam 2024. Nah, 2024 ada 4 tahun lagi, padahal baru buat saya baru 1 tahun lebih gitu. Terus sampai ke imigrasi tadi, kita masuk ke dalam, kita dipanggil ke dalam.
kita ditanyain sampai ke sana, lah kok paspormu bisa rusak? Terus saya bilang kena hujan. Nah dibilangin, lah maunya disimpan bagus-bagus lah, nggak usah dibuat kayak gitu. Ya siapa yang mau paspornya rusak, ya kan? Pasti teman-teman semua pun nggak mau paspornya rusak, ya kan? Cuman kita nggak tahu, itulah yang kita bilang musibah yang tak dijangka, ya kan? Kapan-kapan saja bisa datang musibah. Terus di sana imigrasi kita register, kita ditanyain ini itu semua ditanyain. Katanya selalunya kalau paspor rusak itu dendanya banyak loh. Terus bilang kan nggak disengaja, bukan ibaratnya sengaja atau dibakar, diconteng atau apa gitu, ya kan, namanya hujan. Dan kalau kita nggak bawa paspor itu kan nggak mungkin, nanti kita selalu kesana kan, kesana kesini bawa anak gitu, atau ke sekolah, atau beli barang dapur. Kalau nggak bawa paspor nanti kan ada polisi, nanti mesti ditanyain paspornya mana. Jadi kita harus selalu bawa, dan saya pun memang saya selalu bawa ya, selalu saya taruh di dalam tas. Nah terus singkat ceritanya dia sudah siap pertanyaannya, terus dibilang gini, nah siap nanti kalau ini sudah siap sampai ke immigration harus dibuat visa lagi nih, ditempelin gitu. Tapi katanya sampai di sana kamu pun mesti didenda lagi. Terus kita siap disuruh tunggu di luar. Lepas itu denda dengan di Pineng saya denda 200 lebih ya. Denda 200 lebih campur buat paspornya 100 lebih, totalnya 300 lebih, dalam 380 segitulah. Kalau di Indonesia lebih kurang 1 juta lebih gitulah ya, lebih sedikit gitu aja. Nah itu pun tunggu 3 hari lagi, prosesnya memang susah. So teman-teman, kalau mau paspor kalau nggak mau pengalamannya seperti saya ya, paspornya dijaga lah ya. Nah, kalau bisa ditaruh seperti ini. Nah ini memang nggak bisa air masuk ke dalam atau apa, nah ditaruh seperti ini bagus. Dan semenjak itu saya simpan di dalam ini ya, saya taruh di dalam tas, karena ini memang air apapun nggak akan bisa masuk. Nah, dan rusak pun memang nggak akan bisa rusak karena dia cantik seperti ini ya. Sampai 3 hari saya balik lagi ke Pineng, karena saya mau cepat hari itu, karena mau check in, tinggal tunggu berapa hari saja. Tanggal 6 saya sudah mau terbang ke Indonesia. Nah tanggal 3-nya saya balik lagi ke kedutaan, ke imigrasi ya yang di Pineng. Saya ambil paspor, terus saya langsung pergi ke Seberang Jaya, imigrasi juga ya, imigrasi yang Malaysia punya imigrasi lah. Kalau yang di Pineng kita Indonesia punya imigrasi. Nah pergi ke imigrasi Malaysia, masuk ke dalam, terus kita minta borang, ditanyain kenapa paspor rusak. Nah rusaknya di mana, nah kapan rusaknya kenapa, nah semua ditanyain. Sudah kita isi borang semua, kita naik ke atas. Lepas itu kita jumpa sama yang imigrasinya itu kan, masa pembuatannya itu udah kita kasih ke dalam. Saya dipanggil ke office. Di situ mulai saya takut ya. Memang takut, saya ingat kenapa ya, takut dimarahi atau apa. Bukan apa, kalau dimarahi sebentar sih nggak apa-apa, takut nanti dibilangnya nah mau buat surat ini, surat itu, surat ini. Itu memang saya paling takut. Karena apa, kita di rumah kan ada anak kecil 2, terus saya pun ada kerja, ikut suami, tolong suami gitu. Nah kalau lagi buat surat ini surat itu memang saya takut sekali. Nah terus saya dipanggil ke office, saya ditanyain kenapa paspor bisa rusak, dan di mana rusaknya, jam berapa rusaknya, tanggal berapa rusaknya, semua ditanyain. Sudah itu saya bilang semua. Terus dibilangnya, dia sempat diam dan dibilangnya, kamu tak tahu jaga paspor ya, kamu tak sayang kamu punya paspor ya.
Dan saya bilang, saya bukan sengaja mau rusakkan paspor ini, memang saya tidak sengaja. Saya di sini pun sudah tinggal dalam 10 tahun lebih, memang paspor saya tak pernah rusak. Dan ini kali pertama dan kali terakhir ya, memang sampai sekarang saya takut saya simpan paspor saya cantik seperti ini. Memang saya takut sekali. Dibilangnya, nah kamu harus denda. Lah saya boleh buat apa ya kan, ya denda. Lah kita pun nggak bisa mau ngomong apa kalau nggak mau denda, nanti nggak dikasih itu apa, tempelin permit kita ke dalam, karena permit saya pun lama lagi, permit saya pun sekitar 3 tahun lagi ya, bisa ikut suami kan, permit kalau kita panggil di sini bisa ikut suami untuk yang orang kawin sini ya. Nah, itu lama lagi. Terus dibilangnya kena isi lagi 1 borang. Nah sudah siap borang itu, saya pun disuruh keluar, disuruh kita tunggu. Terakhirnya sampai di sana, imigrasinya bilang suruh bayar itu memang bayar dendanya, tapi nggak mahal ya. Dia denda sekitar berapa ya, 40 ringgit lebih gitu, karena cuman ditempelin, bukan nambahin tahun gitu kan, bukan sambung dia punya visa, cuman nempelin dia punya visa ke dalam paspor yang baru. Terus sudah disuruh seperti itu, dibilangnya sama aku lagi, jangan dibuat paspor rusak karena urusannya akan rumit, dibilangnya. Karena undang-undang di Malaysia itu tukar-tukar. Kalau nanti tukar, kita pun nggak tahu. Nanti dibilangnya nanti disuruh minta surat ini, surat itu, ataupun yang lebih rumit dari itu. Nah, di situ saya memang pengalaman yang saya memang nggak akan ngulangin lagi ya kan. So saya memang simpan dia bagus-bagus di sini. Nah simpan rapi-rapi karena kita panggil ini di Malaysia nyawa kita. Ini nyawa kita tinggal di sini. Nah untuk teman-teman juga saya berbagi pengalaman agar teman-teman juga menjaga barang yang terpenting ya. Seperti barang apapun itu, bukan paspor saja ya, barang apapun itu kalau bisa kita jaga, maka seperti itu tidak akan terjadi lagi pengalaman yang buruk. Nah ini pelajaran buat kita semua juga ya teman-teman, karena bukan paspor yang hilang saja yang rumit urusannya, tetapi paspor yang rusak juga rumit urusannya. Jadi kita harus jaga barang kita dengan baik. Terima kasih ya guys sudah nonton video ini. Tunggu video selanjutnya ya. Stay healthy, stay safe, stay home untuk kita semua. Oke, bye bye.